Semoga kita semua sehat selalu ya, dan selalu diberkahi kebaikan nih dalam hari-hari yang cerah ini. Ini aku yakin hari Sabtu, waktu-waktunya kalian istirahat, waktu-waktunya kalian masih belajar, mungkin yang masih sekolah. Nah, tapi aku yakin sih kita semua semangat menjalani hari ini. Dan terima kasih banyak telah datang ke dalam rangkaian acara IDMC Competition, salah satunya adalah IDMC Webinar. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial, Muhammad Sabian dan juga Laras Pratiwi. Muhammad Sabian atau biasa dipanggil kesayangannya adalah Pak Aben ini merupakan salah satu founder dari CEO Tera Interaktif. Nah, Tera Interaktif ini apa sih, Kak? Jadi ini perusahaan bergerak di digital marketing. Jadi ini pasti beliau sangat ekspertis nih di dalam bidang-bidang perkontenan, branding, dan juga digital marketing yang sekarang lagi dipakai ini. Dan juga ada Laras Pratiwi. Laras Pratiwi itu merupakan apak dari digital marketer, dan dia sendiri juga pernah menjadi digital marketer di Google. Siapa sih yang nggak tahu Google? Salah satu perusahaan terbesar di dunia. Nah, Laras sendiri bekerja untuk Asia Tenggara pada saat itu. Dan sekarang juga beliau sendiri masih aktif untuk menjalankan digital marketing di perusahaan kami juga. Oke, tidak perlu lama-lama lagi. Nanti juga ada pengumuman nih siapa pemenang kompetisi ini dan harap mengikuti kegiatan acara sampai akhir untuk mendapatkan e-certificate semuanya. Dan nanti pasti kalian juga pengen tahu nih di akhir acara siapa sih yang menang kompetisi ini sebenarnya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pembicara utama. Untuk Miss Laras, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Halo Miss Aca, apakah suaraku kedengaran? Jelas, Miss. Oke, baik. Sebentar ya, saya nyalain video dulu. Oke, ya, sudah kelihatan ya. Oke, halo semuanya, salam kenal, saya Laras. Di sini untuk mempresentasikan dari ISB sendiri dan untuk mengenai digital marketing. Dan ini juga sebagai pembuka. Kalau misalnya nih dari sekalian semua ini pastikan daftarnya untuk mengetahui social media branding strategi yang nanti akan dibawakan oleh bintang tamu kita utama nih Pak Aben. Nah, di sini sebelum kita buka tentang sosial media itu, aku mau ngomongin digital marketing secara keseluruhan terlebih dahulu. Oke, apa sih bedanya digital marketing sama sosial media? Bukannya itu sama aja. Terus apa hubungannya dia dengan digital bisnis kayak Shopee, Tokopedia, atau misalnya ke influencer yang punya akun TikTok, punya akun Instagram. Itu semua apa? Nah, itu semua adalah ekosistem. Jadi sama seperti kayak di bumi ya, kita ada yang manusia, ada binatang, ada tumbuhan, itu melengkapi sebuah ekosistem. Begitupun juga digital, dan di spesifiknya digital marketing. Oke, nggak usah lama lagi, di sini aku mau sharing screen ya. Sebentar, aku set dulu nih. Share screen. Ya ngapain? Ya. Bukan HP Chef. Oke. Ngapain? Bukan HP Sudah kelihatan ya Miss Aca ya? Share screen saya ya? Jelas. Jelas ya, baik. Oke. Nah, di sini kita mau ngomongin digital marketing ecosystem sebagai pembuka dulu. Nah, kalau misalnya, kalian tahu nggak sih, rata-rata tuh orang spending 145 menit per hari untuk browsing online. 145 menit itu berapa lama sih? 2 jam. Oh, bisa dibilang dikit juga ya. Mari kita lihat breakdown-nya dulu. Nah, nih, memang di sini tadi ditemukan di USA ya, kebetulan ya. Buat women dan men, mereka itu menggabungkan browsing online ini sebagai leisure. Leisure itu kan istilahnya sama kayak istilahnya personal time lah, bisa dibilang kehiburan kita nih. Leisure dan sport sekitar 2 jam sampai 3 jam. Kalau untuk lelaki memang lebih lama karena biasanya mereka spending lebih banyak time untuk sport di USA. Tapi nih, kalau misalnya kita lihat dalam sehari itu ada 24 jam. Anggap deh kita tidur itu 8 sampai 9 jam sesuai saran WHO yang baiknya dan benar. Oke, lalu kita ada yang namanya work or work related, belajar. Jadi ini yang biasanya udah kerja, yang misalnya masih student belajar,
atau misalnya yang punya bisnis sendiri, ya mungkin lebih dari itu malah ya. Nah, selain itu juga kita ngambil waktu buat makan, housework itu tuh yang kayak disuruh ibu nyapu dulu, disuruh pasangan misalnya masak dulu, oke lah. Terus caring for household member, yang punya adik minta dijajanin temen ke Alfamart, yang punya kakak minta dibeliin kroffel, oke lah. Shopping, ya bisa ke mall nih. Jadi ini bayangin dari 24 jam, kita ngasih minimal 2 jam dari kehidupan kita buat browsing online khusus leisure. Tapi tunggu dulu, itu belum termasuk yang tadi work or related, belajar online, kerja online. Siapa sih di sini yang sambil belajar atau kerja nggak sambil buka online? Misalnya, nonton YouTube buat sambil musik, buka Spotify sambil dengar musik, di Spotify sambil nyari ada lagu yang baru, buka dulu, emangnya misalnya nih Ed Sheeran baru ngeluarin lagu baru nih, browsing juga ujung-ujung pas lagi jam belajar atau jam kerja. Oke, mau break nih, mau makan, sambil makan kayaknya enak nonton YouTube, atau ngikutin Netflix dulu, nungguin nih sambil makan sambil nonton online, mau lanjutin binge watch yang kemarin, shopping online, iya, apalagi kan pandemi ya, walaupun udah bisa keluar, kalau di beberapa mall juga pasti masih kadang-kadang sambil mau belajar online, kerja dulu deh, browsing dulu Shopee, Tokopedia, terus misalnya mau nyoba cari diskon promo di Instagram, nyari racun TikTok terbaru, di misalnya kayak, pengen tahu dah. Nah, terus yang terakhir, yang sebenarnya paling jarang dilihat itu tugas rumah. Sekarang aja, mau masak, lihat tutorialnya online. Resep YouTube, resep Google, resep TikTok. Itu semua udah online, digital. Jadi kita harus nyadar seberapa investnya kita itu di dunia online. Kemarin siapa sih yang nggak ngerasain Instagram, WhatsApp, Facebook sempat down semalam? Itu aja beberapa orang panik. Kenapa? Karena selalu dikit-dikit, mau nanya sesuatu via WhatsApp. Saya mau lihat sesuatu Instagram. Mungkin dapat iklan dari Facebook. Gitu. Jadi ini kita harus tahu investasi kita terlebih dahulu. Dan apa aja sih yang nggak online zaman sekarang? Sebetulnya yang tidak online itu banyak. Tapi minimal ada integrasinya. Misalnya transport. Kita transport Grab, Gojek bisa sih tidak online. Toh kan kita secara fisik harus keluar. Tapi kita kalau pesen Grab atau Gojek, kita harus secara data, itu an online system. Aplikasi base yang kamu install di HP kamu, tapi tidak akan berjalan kalau misalnya tidak ada data online. Terus misalnya apalagi sih yang nggak online? Misalnya secara meeting bisnis, ketemu dosen, ketemu guru, mau ketemu teman, mau kerja bareng, bisa saja tidak online. Bisa aja kita spending di kafe, bisa aja spending di kampus, di SMA, di kantor. Tapi balik lagi, saat meeting, apakah kita tidak akan ngobrol tentang online? Apakah meeting kita tidak via online? Belum tentu juga kan, jadi pasti ada integrasinya. Nah, makanya di sini aku mau ngomongin digital marketing ekosistem. Gimana sih ekosistem digital marketing ini bisa masuk ke dalam keseharian kamu? Sebagai pendahuluan, biar kita on the same page. Pengertian digital marketing apa sih? Digital marketing itu adalah suatu aktivitas promosi. Itu kata kuncinya, promo. Promonya promo apa nih? Promo diskon. Terserah. Bisa promo brand, bisa produk, bisa jasa. Brand influencer yang suka nyanyi nih. Oke, yang mau jadi terkenal bisa. Produk yang jualan nih, yang jualan misalnya roti, jualan baju online atau non online bisa. Jasa tuh kayak apa? Misalnya jasa pembuatan skripsi misalnya. Jangan sampai ya, tapi bisa aja itu sebuah jasa. Jasa bersihin rumah, jasa salon itu juga. Jadi dipromosi di media digital gitu. Oke. Gak usah lama-lama, ini intinya ekosistemnya. Kalau misal kalian bisa langsung paham, hebat sekali. Aku bangga. Tapi karena di sini ini sebagai pendahuluan, aku mau menjelaskan lebih panjang lagi. Pertama tuh, ini adalah secara
semuanya itu kan istilah kalau kita tahu dari lagunya itu circle of life lah. Begitu juga circle of digital marketing. Pertama tuh harus nge-attract. Menarik ya. Jadi menarik orang baru, menarik market baru. Terus setelah di-attract, kita convert. Convert tuh mengubah jadi customer, mengubah jadi loyalitas, mengubah jadi penggemar, fans. Nah, setelah udah di-convert, kita nurture, mengasuh. Kita mengasuh dia kayak, oh iya nih, biar istilahnya mau terus sama kamu. Misalnya kamu influencer, biar oke tetap jadi fans terus. Dikasih konten baru, dikasih informasi baru, dikasih promo baru. Nah, setelah udah punya semuanya, next step-nya adalah kita expand. Mencoba menunjukkan ke market baru, menunjukkan ke orang baru. Yang dimana nanti akan kembali lagi, menarik yang baru lagi. Nah, jadi itu full circle. Terus, oke, udah paham nih konsep jalurnya. Apa hubungannya sama properti digital marketing? Nah, jadi kalau propertinya itu sebenarnya bisa dibagi sebagai 3. Own ini tuh yang sebagai kamu influencer, sebagai kamu yang punya bisnis, kamu bisa punya nih. Punya apa sih? Punya akun Instagram, punya website, punya email, punya Twitter, punya YouTube. Kepemilikan nih. Terus ada yang namanya earn. Earn tuh yang dihasilkan dari fans atau dari customer kamu. Contohnya apa? Public relation. Misalnya review. Misalnya, oh karyawan aku yang senang sampai dia juga ngepost supaya orang-orang jadi tahu tentang bisnisku. Terus misalnya SEO, organic search yang sering diomongin nih. Yang kayak, oh kalau misalnya lagi nyari hotel di mana, mungkin misalnya bisa muncul di tiket.com. Itu kan sebenarnya karena orang udah sering ke tiket.com, jadi pun Google search ngasih tahu, oh ini orang yang sering orang cari. Itu yang disebutnya SEO. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga ini yang paid, berbayar. Di sini adalah yang dinamakan duit itu berbicara. Jadi memang advertising, beriklan. Iklannya di mana aja, bisa di Google Ads, bisa di YouTube, bisa di TikTok, di LinkedIn, di Bing. Kalau masih yang pakai punya Yahoo, yang misalnya pakai sosial media, Facebook, Instagram juga bisa. Influencer marketing. Jadi kalau misalnya influencer udah kita bayar nih, tolong dong sebarin di akun kamu, itu juga bisa termasuk. Nah, terus gimana sih maksudnya ini kok ada yang attract-nya itu bisa di own, tapi nggak, kalau own nggak bisa ke expand. Yuk, aku jelaskan lebih lanjut lagi. Own. Properti yang dimiliki adalah properti web apapun yang pada dasarnya dapat Anda kendalikan dan unik untuk merek Anda. Untuk memulainya, cobalah untuk menggunakan properti yang Anda saat ini punya dan udah miliki, dan seperti situs web, platform media sosial, podcast, blog, vlog, dan sebagainya. Contohnya nih, website. Contoh lagi, LinkedIn, email, Facebook, Instagram, blog, podcast, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Nah, oke, kita breakdown satu-satu nih. Misalnya yang udah ada di sini ada website. Website itu apakah perlu dimiliki? Akan tentu lebih baik punya, karena itu properti yang kamu miliki. Kamu bisa atur sebagaimanapun juga. Mau websitenya warna-warni, mau websitenya hitam semua, mau websitenya menunjukkan fitur-fitur bagus. Atau misalnya mau yang gaya sekarang, kayak Gojek lah. Gojek mainnya di aplikasi kan, diinstal di HP. Website dia pun nggak punya. Coba kamu buka website Gojek sekarang, isinya bisa dibilang ya udah begitu saja. Paling cara jadi menjadi mitra, cara menjadi driver, udah. Tapi tidak bisa pesan online, tetap aja itu dari HP. Jadi hanya sebagai pelengkap. Itu bisa. Email platform, email. Nih yang masih suka main Zalora atau Shopee, suka dapat email marketing, mungkin nggak dibaca. Tapi minimal dengan mereka mengirimkan email ke kamu promosi tiap harinya, kamu jadi tetap ingat kan? Nah, seperti itu. Blog. Blog ini unik. Blog ini cocok buat influencer atau brand yang mau mendekati secara personal. Karena blog itu kan sebenarnya menceritakan yang ada di sehariannya. Jadi misalnya, oh hari ini seperti diary lah. Hari ini ada ini. Atau misalnya, oh perusahaan ini baru menjalankan proyek ini. Atau seperti apa. Jadi storytelling.
yang nanti juga bisa dikemas ulang di beberapa platform yang dimilikinya. Seperti itu. Sosial media itu yang akan kita bicarakan hari ini oleh Pak Ben. Jadi sosial media itu yang nanti platform yang dimiliki yang bisa nge-attract, convert, dan nurture. Nah, terus yang marketing automation tuh yang kayak gimana sih? Itu yang misalnya mau pakai settingan-settingan online yang third party dan sebagainya. Jadi itu yang bisa kamu miliki sebagai brand atau influencer atau personal. Next-nya, earn. Jadi earn ini kalau misalnya kita definisi secara KBBI-nya lah istilahnya. Properti yang diperoleh pada dasarnya setara dengan berita online antara dari mulut ke mulut atau merupakan mesin yang mengarahkan lalu lintas secara organik gratis keterlibatan dan sentimen ke properti web yang Anda miliki. Contohnya mesin pencari Google Search, Yahoo Search, Bing Search. Tautan rujukan. Contoh keduanya itu tautan rujukan tuh apa sih? Misalnya nih lagi di WhatsApp di-share atau lagi buka Instagram di DM sama temen. Ada konten promo nih kan dirujuk tuh. Aku dapat rujukan, aku dapat referensi, aku di-share, aku diracunin. Nah, itu. Terus konten yang dibuat pengguna. Pengguna tuh kayak apa sih? Review. Review online, review video, review di Shopee, atau misalnya pun review bukan selalu yang bagus ya. Review positif maupun review negatif. Contohnya nih ada kampus yang sempat dapat review negatif karena kalau nggak salah BEM-nya bikin kontroversial. Itu kan sebuah review. Tidak bagus, negatif, tapi ikut terkenal. Bisa menjadi expand kan namanya. Walaupun mungkin tidak ideal, seperti itu. Atau bahkan advokasi karyawan internal. Siapa sih di sini yang punya teman atau punya keluarga biasanya di sebuah perusahaan? Terus, oh iya, kita pakai produk ini aja, soalnya si ini kerja di sini loh. Gitu. Atau bahkan orangnya yang secara ngomong kayak, aduh aku seneng banget nih kerja di sini, atau aku seneng banget nih sekolah di SMA ini. Coba deh sekolah di sini juga buat adik kamu, atau sekolah juga deh buat anak kamu. Itu yang karyawan internal di sini bukan berarti juga harus karyawan, tapi kayak memang stakeholder yang penggunanya secara internal. Seperti itu. Jadi semuanya adalah properti yang diperoleh dari yang disertakan dan masuk dalam ekosistem. Nah, biasanya memang kalau secara digital marketing kita lebih ngomongnya ke SEO, search engine marketing, yang organik. Nah, supaya kalau bisa dicari di Google, di Bing, di Yahoo paling atas. Karena biasanya ada validasi, yang mendapatkan validasi secara digital, secara online. Misalnya kan kamu dapat rujukan, dapat omongan, dapat racun. Kamu juga pengen nyari dong di Google, di Instagram, ada nggak reviewnya berapa, likes-nya berapa, followernya berapa, komennya apa sih? Kayak gitu. Nah, yang terakhir, ini yang salah satu yang paling banyak dipakai oleh digital marketer. Paid properties, media berbayar. Nah, secara KBBI lagi istilahnya ya, media berbayar adalah cara yang baik untuk mempromosikan konten guna mendorong perolehan media, serta mengarahkan lalu lintas ke properti media milik Anda dalam arti kata brand ataupun influencer. Misalnya, periklanan tampilan, pemasaran afiliasi, pencarian berbayar, periklanan media sosial, bahkan pemasaran influencer. Itulah contoh-contoh yang bagus dari properti berbayar yang dapat dimanfaat di pemasaran digital. Oke, kalau misalnya kalian lihat di sebelah kiri, itu paid properties ada paid search display, social media, affiliate influencer. Karena kita tidak akan ngomongin lebih detail ini untuk webinar kali ini, tapi aku mau mengasihkan contoh masing-masing supaya lebih familiar atau mungkin beberapa udah tahu nih. Paid properties tuh yang paid search dulu deh, paid search advertising di Google Search. Kamu sekarang cari hotel terdekat. Biasanya yang paling atas itu ada tulisannya ad atau iklan. Nah, itu yang berbayar. Konsepnya tuh apa sih? Konsepnya misalnya contoh Traveloka yang muncul paling atas dan ada tulisannya ad atau iklan. Berarti Traveloka bayar ke Google. Setiap ada yang mau nyari hotel,
saya mau tampil paling atas. Jadi saya pengen terlihat. Itu. Jadi ada transaksi pembayaran. Sistemnya nanti ada yang disebutnya pay per click, bidding, dan semuanya itu adalah sistem. Tapi konsepnya adalah aku mau bayar supaya aku tampil di paling atas. Display advertising. Display advertising itu dibagi dua. Yang muncul di website, yang muncul di aplikasi. Kalau yang di website, mungkin sering yang muncul di Kompas, atau misalnya suka baca komik, muncul sambil baca komik, atau misalnya yang suka nyari-nyari berita novel atau apa, tahu nih ada yang kiri kanan atas atau 9gag itu paling atas, suka misalnya oh ya ada iklan banner lah. Anggap ini adalah kalau kita lagi di physical world, kayak misalnya kita lagi jalan sebelah GI, sebelah mall atau sebelah gedung tuh ada billboard gede, konsepnya sama, cuman bedanya ini di layar kamu, di layar HP, di layar laptop, di layar komputer, seperti itu. Tadi kan ada dua tipe nih. Yang satu apalagi sih? Yang satu tuh di HP, di aplikasi. Yang suka main game pasti tahu. Wah, koinku habis buat dapetin antara bayar atau nonton iklan. Nonton iklan aja toh kan nonton iklan gratis. Nah itu sebenarnya yang beriklan lah yang bayar secara tidak langsung ke gamenya. Nih, aku bayarin koinnya buat orang ini asalkan dia nonton iklan gua. Kayak gitu. Jadi itu yang disebutnya display advertising. Display bisa berbentuk gambar, GIF yang gerak-gerak, bumerang, video itu bisa. Itu sama konsep semuanya. Terus next-nya social media advertising. Social media advertising mungkin akan dibahas juga karena ini masih ranah sosial media, tapi contohnya kalau kamu lagi di Instagram, YouTube, di TikTok, itu ada iklan. Jadi istilahnya kamu kan lagi pengen main-main nih. Kita ingin bersosial lewat digital media. Tapi tidak dapat iklan. Seperti itulah konsepnya. Terus affiliate marketing itu apa sih? Paling gampang itu referensi code. Pernah nggak sih ingat dulu yang kalau misalnya coba sign up dong ke ini. Contohnya siapa tuh? Fore Coffee kalau ada yang tahu. Coba dong sign up ke aplikasi ini pakai kode gue ya. Nanti kamu dapat diskon, gue dapat voucher. Affiliate kan, jadi mereka berafiliasi. Seperti itu. Atau misalnya promo diskon kode di Tokopedia. Masukkan promo kode Tokopedia 1010. Besok deh itu iklannya. Misalnya gitu, dengan dapatkan diskon 20%. Kan kuponnya disebar. Jadi nanti mungkin yang nyebar kuponnya dapat sesuatu bayaran atau advantage ya, sesuatu yang sama-sama simbiosis mutualisme, jadi semuanya sama-sama disebarkan. Itu berafiliasi dengan brand yang memberikan kodenya. Kayak gitu. Terakhir, influencer marketing. Ini yang pasti paling sering didengar sampai udah mau apa nanti gedenya ditanya, mau jadi influencer. Sebenarnya influencer konsepnya kayak gimana sih? Influencer itu sebenarnya artis. Kan dulu kalau artis di-hire buat bikin video, buat video iklan, buat jadi brand ambassador, buat jalan-jalan, kan pasti mereka dibayar. Mereka dapatkan keuntungan. Sama influencer juga begitu. Bedanya influencer itu adalah platformnya tidak dispesifikasikan, mungkin bisa macam-macam, bisa juga awalnya bisa online ya, jadi online influencer awal-awalnya tuh. Yang dimana nanti biasanya dia bisa lewat YouTube, jadi YouTuber, TikTok, nanti namanya jadi TikTokers. Terus misalnya nanti jadi Instagram, nanti Instagram artis, Telegram. Terus nanti misalnya jadi Twitch. Atau misalnya nanti dari semuanya. Bisa juga. Itu namanya udah jadi online influencers. Nah, terus sebagai brand atau sebagai influencer lain, kamu pengen pakai dia buat jadi influencer kamu, gimana sih caranya? Cara gampang ya kamu ngontak, tolong dong promosiin, kan balik lagi di zaman kita udah promosi ya, promosiin dong brand aku, produk aku. Nanti kamu mau apa? Kamu mau produknya secara gratis bisa, kamu mau dibayar bisa, kamu mau dikasih diskon juga bisa, kamu mau dibayarin jalan-jalan juga bisa. Nah, itu adalah negosiasi kerja istilahnya ya, perkontrakan. Tapi konsepnya seperti itu. Begitu udah oke, nanti influencernya bisa promosiin di akun own-nya dia yang tadi di awal,
yang dimiliki supaya tersebar. Nah, itu namanya yang disebut influencer marketing. Tapi zaman sekarang influencer marketing udah canggih. Udah ada agensinya, udah kayak istilah kalau dulu musiknya udah ada production house-nya gitu loh. Udah ada paket-paketnya yang oke, kalau misalnya mau seperti ini, munculnya di mana saja. Seperti ini produknya seperti apa aja. Atau misalnya influencer sekarang juga bisa dibilang sudah sebagai sistematis. Mereka bukan cuma sebagai artis yang tampil istilahnya. Kalau dulu mungkin nganggapnya, oh ya, artis penyanyi, dia jago nyanyi. Udah. Kalau sekarang ada influencer yang namanya influencer ngasih tips and trick, influencer ngasih racun, ngasih promo, influencer yang ngasih informasi finance, informasi sekolah, belajar, seperti apapun. Jadi banyak tipe-tipenya. Jadi kalaupun ada yang mau jadi influencer, bisa dicoba, bisa dipilih, tapi yang paling penting harus rajin dijalankan, karena semua pasti dimulai dari nol. Nah, your content marketing needs to be data driven. Sebelum aku selesai dulu, aku mau nyebutin ini, kalimat yang paling aku suka. Content writing itu, marketing itu data driven. Ketika orang berpikir konten, mereka sering berpikir kreatif. Namun pada kenyataannya, pemasaran konten yang hebat adalah perpaduan antara kreativitas dan data. Data pada dasarnya adalah unsur penting untuk mencapai kesuksesan pemasaran konten. Di sini aku mau breakdown lebih lanjut lagi. Yang disebut kreatif di sini apa sih? Yang disebut konten marketing ini apa sih? Dan apa yang disebut data di sini? Jadi kalau kita ngomongin konten marketing, contohnya sebuah artikel, sebuah posan Instagram, sebuah video TikTok, sebuah apapun ini konten kan ya. Gimana sih caranya konten ini viral? Gimana sih cara konten ini membuat target market aku beli? Bagaimana sih secara konten marketing ini bikin fans aku tetap loyal? Nah, harus perpaduan antara kreativitas dan data. Kreativitas di sini mungkin udah yang beberapa udah mikir, oh ya harus baru, harus ikutin trending, harus cantik, desainnya harus bagus, videonya harus menarik, atau mungkin harus lucu, receh. Nah, ingat, Indonesia itu netizen itu suka receh, suka joke, suka bercanda. Jadi harus yang mendapat, atau mungkin harus emosional. Oh, kamu suka iklan Thailand tuh yang bikin sedih, bikin aduh tersentuh sekali. Padahal jualannya apa? Itu yang disebut kreativitas. Lalu data itu apa? Data itu yang oke. Kalau misalnya viral, kita cek dulu apa sih yang viral? Secara data viralnya itu berapa lama timeline, berapa banyak yang di-share secara nomor ya, impresi nih. Terus untuk siapa aja data yang ngelihat-lihatnya tuh yang nge-share, apakah ibu milenial, apakah boomers, apakah generasi Z, apakah anak kecil. Istilahnya gini, Cocomelon terkenal kok di semua anak kecil, siapa sih yang nggak tahu lagunya? Tapi kalau kamu mau misalnya incar orang umur 25 yang mungkin belum tahu, belum punya anak, belum punya adik kecil, kamu pakai Cocomelon tidak ada yang tahu. Seperti itu. Jadi datanya tuh harus lengkap. Memang tidak ada yang sempurna di sini. Jadi kalau misalnya punya data, kita semaksimal mungkin disebutnya. Apapun yang bisa diambil datanya kita pakai, dan apapun data yang sudah dikumpulin kita analisa. Nah, setelah punya data semua itu digabungkanlah dengan kreativitas. Jadi itu yang disebut the best of both world, content marketing yang terbaik. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pendahuluannya sudah kebayang, yuk siap untuk mulai. Kalau gitu bisa kita simak social media branding strategy. Nah, dari sini sih dari aku sampai sini dulu saja. Mungkin ada pertanyaan atau ya Q&A bisa dibantu oleh Miss Aca. Miss Aca, apakah aku ada waktu untuk Q&A? Oke, untuk Q&A ada Bu, nanti habis setelah Pak Aben Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Miss Laras atas informasi mengenai social media strategi sendiri. Semoga membantu teman-teman. Kalau kalian mau bertanya langsung aja di kolom chat ya, nanti kita bisa bacakan. Atau kalian bisa pakai fitur raise hand sehingga aku bisa unmute kalian semua. Oke, terima kasih Miss Laras atas penjelasan mengenai social media branding strategi ini. Nah, setelah ini ada banget tamu yang sangat spesial juga, Pak Syaban yang biasa kita panggil Bang Aben. Bang Aben, apakah Abang sudah di sini, Bang? Sudah. Sorry, tadi baru sampai nih. Oke, terima kasih banyak.
Kalau gitu kita mulai aja ya Bang ya. Oke. Oke Bang Aben, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, makasih banyak ya Bu Aca ya, Bu Ajalia. Oke, saya coba share. Do you want to continue? Yes. Share screen. Ya tadi saya sekilas teman-teman dapat materi bagus banget ya terkait konten, dan konten ini wilayahnya di pengelolaan sosial media. Jadi kalau udah buat ya dikelola, habis dikelola ya diiklankan ya. Nah, cuman hari ini kita lebih ke teknikal aja ya. Saya agak bosen kalau nyampein motivasi-motivasi dan how to ya. Kita langsung praktek aja ya. Walaupun memang nggak terlalu detail ya, karena waktu yang diberikan yang biasanya materinya 3 hari, jadi cuma setengah jam ya, 30 menit. Tapi saya yakin dengan peserta yang ada maksimal ya untuk pembelajaran kali ini ya. Dan saya yakin juga teman-teman di sini sudah berpengalaman, dan ada setengahnya juga dari peserta di sini yang mengikuti competition ya, digital marketing competition. Ya, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa nih AC-nya kurang ini? Oke, sebelumnya saya mau nanya, teman-teman di sini udah ada yang pernah ngiklan di Facebook Ads atau di social media Ads? Ya gitu aja, biar chatnya hidup. Nah, saya nggak ada ngelihat. Oke, itu udah ada tuh. Atau yang belum? Belum. Ada ya dan belum lah ya. Walaupun saya nggak sempat ngecek sih. Coba saya cek ya. Oh, mana nih ini saya ya. Oke. Ya dah, nanti dah. Oke, ada yang ini. Mana nih? Oke, saya lihat chatnya ya. Belum Kak, belum akan, baru buat campaign, belum bayar sih, mantap, belum. Oke, belum ya, pas ya. Jadi materinya pas lah ya. Jadi karena kalau udah konten teman-teman bangun dan FBS dan FB biasa, bisa Kak. Oh ya, nanti kita bahas. Ya, penting sudah ngetik lah ya. Ini dicatat nih yang chat bisa dapat hadiah nanti. Oke, kita belajar dan mastering Facebook Ads ya. Tujuan dari Facebook Ads nggak ada lain ya, conversion ya, conversion and sales untuk di beberapa produk dan jasa yang teman-teman lakukan. Ya, walaupun memang ada dari sisi branding ataukah nanti levelnya consideration atau awareness, tapi apapun yang teman-teman keluarkan dalam bentuk budgeting atau uang yang keluar, mau tidak mau itu harus jadikan pada level conversion, karena lama-kelamaan nanti ya tidak tahan juga kalau brand teman-teman kuat, heboh di mana-mana ya, tetapi tidak menghasilkan profitable atau growth secara konsumen dan secara penjualan, ya bisnis juga nggak ada artinya. The point, bisnis adalah profit gitu ya. Boom. Oke, kenapa Facebook Ads? Ya pasti efektif ya, simple setup proses, gampang banget, teman-teman nanti bisa ngikutin. Terus ideal audience dan customize-nya cukup banyak banget, dan fiturnya baru-baru terus di setiap bulan ya. Ya saya nggak usah kenalin lah ya, tadi teman-teman mungkin nanya ini siapa sih yang ngisi gitu ya. Nanti teman-teman di ujung aja lah ya, saya Aben, teman-teman bisa panggil Syakban, bisa panggil Aben. Nanti kita ceritalah tentang saya gitu ya. Oke, nah dan kenapa, apa yang menjadi penting dari Facebook Ads atau Facebook Marketing? Pertama tadi ya, audiensnya cukup besar. Saat ini kalau kita filter berdasarkan audiens di Indonesia aja sudah menyentuh angka 170 juta jiwa ya, kalau kita cari umur 18 sampai dengan 61 tahun kalau kita tembak audiensnya gitu ya. Terus dan yang kedua adalah audiens ini bisa mentarget orang-orang sesuai dengan yang kita inginkan, dan
Satu lagi, targeting audience yang ada di Facebook itu lebih clearly ya, lebih clear karena memang data yang mereka input dan mereka masukkan itu dan historical intense daily activity yang mereka lakukan itu benar-benar tertarget dan apa yang diberikan Facebook kepada kita ya ketika kita bilang oke, aku mau pilih orang yang suka belanja, aku suka orang yang misalnya suka jalan-jalan gitu ya, maka Facebook akan menarget banget sama orang-orang yang suka jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi lebih ke target banget. Yang kedua adalah fitur yang Facebook yang paling saya sukai adalah retargeting ya. Jadi kita bisa menarget ulang karena biasanya kalau orang baru lihat pertama iklan kita, jadi dia belum tertarik, tapi ketika dia lihat kedua kali dan ketiga kalinya, nah disitulah dia mungkin ini kok ngikut-ngikutin saya terus ya. Ya disitulah saya akan melakukan action. Nah biasanya ya kalau mau melakukan action, biasanya teman-teman harus melakukan contoh iklan atau media iklan kepada user yang teman-teman target dengan beda tulisan atau add copy iklan ya. Jadi kalau misalnya pertama konsep iklan ada awareness, yang kedua mungkin consideration, dah 3 kali teman-teman si user tersebut melihat iklan teman-teman ya harusnya dengan efek yang boom atau memang efek yang memang mengarahkan ke sales dan conversion. Jadi ada 3 poin ini kalau teman-teman mau ngejalanin Facebook Ads. Jadi audiensnya dan harus mentarget orang-orang yang tepat dan harus melakukan retargeting, menargetkan kembali kepada orang-orang yang sudah ditarget sebelumnya. Apa Kak? Nah, yang terpenting di dalam permainan di Facebook Ads ya, teman-teman harus memahami dari customer persona atau customer persona yang teman-teman punya atau target audience yang teman-teman yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ada beberapa poin ini sebenarnya teman-teman bisa belajar terkait customer persona ini, yaitu dengan value proposition canvas ya. Nah, teman-teman bisa belajar bagaimana bisa memberikan produk yang bisa menjawab sebuah kebutuhan dan keinginan dan masalah dari konsumen-konsumen yang teman-teman berikan. Nah, biasanya teman-teman harus interview, boleh juga dengan data, boleh juga dengan konsumen-konsumen yang sudah beli dari produk dari teman-teman semuanya, terus dianalisa namanya siapa, gendernya apa, tinggal di mana, dia suka buku apa, dia suka movie apa. Nah, tujuannya ketika memang nanti audiens itu memiliki kesamaan, misalnya teman-teman menjual menjual baju misalnya gitu ya. Nah, tiba-tiba waktu teman-teman cek dari 3 konsumen yang ada, ternyata mereka menyukai warna hitam gitu ya. Tidak ada salahnya, berarti besoknya teman-teman akan membuat produk baju yang berwarna hitam daripada pusing kalau mikirin baju-baju yang lain. Nah, itu simpelnya ya, tapi teman-teman bisa mempelajari lebih dalam terkait customer persona ini karena dari customer persona ini teman-teman sudah bisa menarget user yang tepat yang memang nanti diimplementasikan pada Facebook Ads dan memberikan konten yang tepat karena memang sudah tahu karakter dan budaya dari user teman-teman. Dan yang ketiga adalah menargetkan produk yang tepat kepada orang-orang. Jadi kalau memang ininya gagal, maka tadi konten yang tadi dibangun sama yang coba dijelaskan dengan Ibu Laras tidak tepat, maka penting untuk memahami customer persona di awal teman-teman ingin membuat bisnis atau memang yang sudah menjalankan bisnis, ingin melebarkan sayap bisnisnya dan produknya, nah maka penting untuk memahami customer persona di konsumen. Nanti kita diskusi kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak dari customer persona ini. Nah, tujuannya apa? Nah, ada basic paling penting di dalam Facebook Ads atau di dalam semua campaign yang nama berhubungan dengan advertising. Teman-teman juga tidak bisa ketika memang melakukan iklan di mana teman-teman langsung mendapatkan sebuah efek pembelian atau conversion ya. Biasanya kalau saya mengatakan sama teman-teman, kita mengatakan ada namanya audience temperature. Ada biasanya cold audience, warm audience, dan hot audience. Jadi teman-teman tidak bisa tuh ya baru kenalan langsung minta diajak nikah gitu. Baru kenalan minta diajak misalnya ta'aruf gitu. Nggak boleh ya. Pasti harus
kenal-kenalan dulu, terus bercanda-bercanda dulu, baru diajak main sejam 2 jam, baru agak lebih panjang, baru nanti dilamar, baru dinikahin. Sama ya, di dalam Facebook Ads juga menyembun juga tidak ya, ketika memang teman-teman coba baru iklan pertama kali langsung kasih produk yang jualan, ya bisa jadi produk teman-teman itu secara brand, secara pengetahuan mereka sudah tahu, atau memang efek kebetulan saja ya, dan memang kontennya juga cukup panjang yang sudah bisa menjelaskan bahwa konten yang teman-teman berikan kepada user yang kena iklan teman-teman itu adalah mereka sadar mereka punya masalah itu, ya mereka mau memberi kontaknya, dan jawaban-jawaban chatting dan komunikasi yang teman-teman berikan antara bisnis dan user ya cocok, ya mereka sudah siap untuk membeli. Tetapi idealnya ketika memang mereka teman-teman ingin melakukan pola periklanan, pertama adalah coba bagaimana teman-teman memberikan sebuah objek iklan yang memang bersifat awareness, seperti memberikan edukasi, seperti memberikan video yang memang goals-nya adalah targetnya adalah engagement misal, atau tidak jauh-jauh ya, tidak ada komitmen di dalam ini. Misalnya like, share ini ya, tujuannya apa? Nanti teman-teman bisa meng-create orang-orang yang sudah engage, orang-orang yang sudah komen, sudah like, sudah melakukan interaksi dari profil itu, yang teman-teman targetkan kembali untuk yang pada level warm, atau nanti kita pakai fitur di dalam Facebook Ads namanya custom audience. Baru teman-teman minta emailnya, minta WhatsApp-nya, minta data-datanya. Nah, baru diharapkan mereka masuk ke dalam iklan yang lebih tinggi ya, yang memang model iklan lebih tinggi. Baru nanti teman-teman menyiapkan iklan yang konsepnya ready to buy, yaitu memfollow up, masukin ke grup WhatsApp, ke grup Telegram ya. Terus memberikan model-model iklan yang memang customer stories, dan ada sebuah perbandingan kenapa beli produk teman-teman daripada beli produk kompetitor. Nah, konsepnya saya kalau dulu ya waktu masih sering ngajar di beberapa project digital marketing, pertama lumayan ya ketika dulu saya ngajar di Google Ads ya, yang training misalnya 2 hari di hotel gitu tuh biayanya cukup gede, misalnya per user itu sekitar 16 juta biayanya. Jadi yang kita targetkan adalah ya mereka nonton video saya dulu. Oke, saya jelaskan tentang Google Ads. Nah, ketika itu saya bilang saya akan memberikan 5 video lagi, saya bilang. Nah, waktu saya menjelaskan video tentang Google Ads itu orang-orang yang saya harapkan komen, like, nanti saya akan berikan 3 video lagi ke email teman-teman. Nah, ketika mereka sudah like, komen, dan memberikan email mereka, dan saya langsung memberikan 3 video dan data email tersebut, nanti saya cek siapa yang menonton 3 video saya. Nah, ketika saya tonton 3 video saya, baru saya targetin lagi mereka dengan iklan yang baru untuk masuk ke dalam grup Telegram. Ketika mereka masuk ke dalam grup Telegram, di sanalah saya jual bahwa paket training 2 hari full days itu seharga 16 juta. Kenapa mereka mau bayar? Ya karena mereka sudah kenal dan mereka sudah deket sama kita, dan mereka tahu, wah ini 3 materi aja gratis, kalau bayar apalagi materi yang akan diberikan offline lagi. Jadi inilah konsep-konsep yang teman-teman harus pahamin ya kalau memang menarget sebuah. Jadi kalau memang kok liar banget sih, kenapa kok nggak berhasil ya, karena memang teman-teman masih menyebar sebuah targeting itu ya memang kayak nyebar paku aja, kayak nyebar brosur ya, lempar-lempar aja ya. Jadi kayak nyebar brosur, memberikan brosur apartemen yang cukup tebal itu kepada anak-anak bocah yang lagi mau naik lift di mall misalnya gitu. Ya harusnya kalau di Facebook Ads tuh udah tahu kriteria, ini apartemen saya harganya berapa, dilempar ke siapa, itu sudah memang dapat orang yang tepat dan memang orang yang mau gitu. Nah, di Facebook Ads itu bisa seperti itu. Jadi kita bukan nyebar-nyebar brosur yang seperti biasa. Ya walaupun secara otomatis si Google juga cukup bagus ya. Nah, konsepnya kayak mana, dan fitur ini ya teman-teman harus jalankan di Facebook Ads nantinya. Oke. Oke. Tunggu, saya nggak bisa.
Oke. Nah, ada beberapa yang teman-teman harus siapkan dalam beriklan di Facebook Ads. Yang pertama adalah akun Facebook-nya, terus teman-teman harus siapkan fanpage-nya, terus siapkan business manager dan akun iklannya ya. Kalau nggak ada keempat ini ya harapannya sebenarnya dengan punya akun Instagram atau kalau kita bicara beriklan di Facebook Ads itu udah sekalian beriklan juga di Instagram Ads ya. Jadi itu udah satu kesatuan, cuman beda nanti platform aja dalam pemilihannya ya. Jadi akun Facebook, fanpage, business manager dan akun iklannya. Jadi ini harus disiapkan. Nah, teman-teman bisa nge-create fanpage dahulu ya. Jadi bedakan akun pribadi dengan akun fanpage. Jadi kalau yang mau diiklankan tuh atau teman-teman sebagai kreator ya IG, nah itu bisa beriklan tapi cuma lewat Instagram Ads saja lewat aplikasi. Nah, kalau sebagai kreator itu bisa, tapi kalau teman-teman mau punya bisnis ya bedakan ya status-status yang teman-teman keluarkan. Kalau bisa status yang mengarahkan kepada fanpage atau kepada IG bisnis ya, jangan pakai status pribadi, WA pribadi diarahkan kepada Facebook pribadi, tapi diarahkan ke fanpage. Nah, boleh buat fanpage dulu, baru lakukan posting atau earn atau kelola sosial medianya. Baru terakhir adalah kita akan membahas tentang paid-nya atau ads-nya. Nah, simple step yang sering saya lakukan di dalam melakukan beriklan di Facebook Ads, apalagi teman-teman ini yang belum ya. Jadi saya polanya ketika memang mengajar dari awal itu pertama teman-teman harus meregister FB Manager atau Facebook Business Manager. Usahakan setiap beriklan itu di Facebook Business Manager ya. Baru dari Facebook Business Manager sudah ada dari akun teman-teman langsung buat fanpage-nya. Kalau memang sudah ada fanpage-nya langsung konekkan, hubungkan dari fanpage kepada Business Manager. Baru yang ketiga adalah billing setting di dalam Business Manager, karena memang nanti biar teman-teman ketika beriklan sudah tersetting pembayarannya yang masuk kepada menggunakan akun Business Manager-nya. Jadi dan ketika semua iklan, semua akun, semua fanpage itu nanti pakai billing dari Business Manager. Jadi tidak setiap akun iklan punya pembayaran, setiap user punya pembayaran, tapi semuanya dilakukan di Facebook Business Manager. Jadi kalau melakukan iklan, diharapkan pakai Facebook Business Manager. Baru selanjutnya teman-teman ngebuat create Facebook Pixel ya, Pixel di dalam Facebook Business Manager. Tujuannya apa? Kalau nggak ada Pixel, jadi banyak yang mencoba memberikan arahan untuk beriklan ya sekedar posting, boosting, iklan, targeting ya. Tapi tadi saya bilang bagaimana kita mengetahui dan mengejar kembali orang-orang yang sudah komen dengan kita, terus kita iklanin lagi besok. Bagaimana orang yang sudah masuk ke dalam website kita, terus kita iklanin besok. Terus bagaimana orang yang sudah masuk add to cart ya, add to cart dan sudah masuk ke ranjang belanja tapi tidak jadi beli, terus kita pengen ngiklanin lagi. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu kita bisa kejar dengan Facebook Pixel. Nah, makanya ini penting untuk dipasang di awal. Tapi kalau teman-teman mau masangnya nanti, ya memang asal ngiklan pertama itu kayak nyebar aja dulu, ya boleh saja gitu ya. Nah, kalau memang nanti ada 1.2 poin cara ini ya, tapi minimum teman-teman tahu keyword ya, tinggal catat-catat aja di kertas oret-oretan bagaimana cara pasang Facebook Pixel gitu ya. Nanti kalau memang nanti slide-nya juga saya berikan. Nah, kenapa pakai Business Manager ya? Karena ya bisa mengelola Facebook page atau fanpage, bisa mengelola iklan, bisa memberikan akses ya. Jadi kalau teman-teman nanti udah pakai Business Manager, mau saya cek iklannya, Bang Aben, tolong cekin iklan saya dong. Ya udah, saya tinggal kasih akses saja ke iklan tersebut dari Business Manager, kasih ke saya. Ya udah, nanti saya masuk ke Business Manager. Teman-teman juga bisa melihat apa yang saya lakukan kepada akun iklan teman-teman gitu. Jadi lebih enak. Tapi kalau fanspage tidak bisa. Jadi teman-teman ngiklan di sana, saya ngiklan di sini. Apa yang saya lakukan di
di iklan di fanpage teman-teman, ya teman-teman tidak tahu teknik saya, apa yang saya lakukan. Tapi kalau teman-teman kita sudah memberikan akses, ya tahu, oh Bang Aben nambahin campaign ini, iklan ini, dan lain sebagainya. Oke, saya tambahin top up billing dan lain sebagainya. Jadi lebih bareng-bareng aja sih, kayak kita dalam satu kantor kumpul semua, tinggal kasih akses saja, siapa yang boleh pegang fanpage, siapa yang boleh pegang iklan, siapa yang boleh pegang billing, terus Pixel juga bisa pakai iklan ini, Pixel ini bisa pakai iklan itu, Pixel ini bisa pakai website ini. Makanya penting untuk sekarang beralih ke business manager. Nah, ini cara daftarnya ya, tinggal buka aja business.facebook.com, login dengan akun profile Facebook teman-teman sendiri. Harus punya Facebook ya, nggak bisa ya. Nah, terus tinggal diiniin nama bisnisnya apa. Nah, baru kalau memang belum punya halaman, boleh nambahin halaman di sini ya. Tinggal ditambahin halaman ya, sama seperti biasanya. Nah, ini tadi ada beberapa, ketika memang teman-teman sudah membuat halaman, ada yang terpenting bagaimana halaman teman-teman itu muncul di mesin pencari yang memang bukan hanya website, bukan hanya aset-aset yang lain, tapi bagaimana aset sosial media teman-teman itu muncul di Google or Bing or search engine yang lain. Ya teman-teman, pertama adalah klaim username. Jangan lupa ketika membuat fanpage pertama, klaim username-nya. Kalau bisa sesuai dengan nama teman-teman. Misalnya di sini saya lihat di depannya misalnya Inaya Aristia gitu ya. Nanti nama brandnya misalnya Inaya. Langsung aja facebook.com/Inaya. Tapi kalau misalnya Inayanya udah diambil orang, ya ditambahlah Inaya ID ya. Tolong diperhatikan kalau memang menambah username, kalau bisa tidak pakai dash, tidak pakai dot ya, karena nanti dianggap kayak menyebar link. Jadi kalau bisa Inaya ID, Inaya official, dan lain-lain sebagainya. Klaim username-nya sebelum diambil sama orang. Terus jangan lupa about, post, katalog yang diisi di dalam sebuah deskripsi diusahakan dengan keywords dan brand teman-teman ya. Jadi setiap usahakan punya keywords ya, punya kata kunci yang coba dicari. Terus lakukan backlink Facebook dengan accessing channel kayak tadi ya, di WhatsApp buat status yang melempar linknya itu ke dalam fanpage, di IG, di website. Usahakan ada konten yang menyebar link ke dalam Facebooknya. Tambahkan hashtag dengan keywords ya, walaupun info dari IG beberapa update terakhir tidak terlalu berefek ya. Baru yang terakhir adalah update status pribadi dengan keywords dan link ke halaman. Nah, jadi ini beberapa teknik sederhana untuk bagaimana fanpage teman-teman itu di crawling dan dibaca dan dibagusin peringkatnya oleh mesin pencari. Nah, baru teman-teman melakukan setting pembayaran. Seperti tadi saya bilang, ini sudah masuk ke dalam step ketiga. Jadi tadi sudah buat business manager, sudah buat fanpage-nya, baru membuat billing setting-nya ya, tambah pembayaran. Cuman bisa kredit, debit, dan kredit, kartu kredit. Pakai Genius saja ya, saya saranin teman-teman. Terus di sini baru kita sudah memulai membuat iklan dengan business manager ya. Oke. Kita baru membuat. Nah, boleh membuatnya teman-teman bisa ngebuatnya di akun, nanti akun iklan, ditambahkan iklannya, dan iklan yang teman-teman buat itu juga boleh diberikan kepada orang yang mempunyai Facebook untuk menambahkan sebagai pengelola iklan. Nah, itu enaknya kalau di business manager tadi. Kalau teman-teman pakai post ngiklannya cuman pakai kayak ada di handphone gitu ya, terus promosikan, terus klik promosikan, tambah duit. Nah, itu saran saya kalau ingin beriklan pakai Facebook Business Manager aja biar lebih leluasa dan fitur-fiturnya juga lebih canggih. Itu nanti Mbak Aca kalau waktu saya tinggal 10 menit, 5 menit lagi kasih tahu ya, ini panjang nih soal. Betul Pak, 5 menit lagi. Oh ya udah, oke. Nah, saya ditambah 10 menit sama saya.
Boleh, oke, makasih Mbak Aca. Nanti saya Sama-sama, Kak. Mbak Aca kasih gorengan lah ya. Nambah, kalau 15 menit nambah apa nih? Oke, nah 10 menit lagi ya teman-teman. Nah, saya akan kasih poin-poin penting aja, karena semua tutorial nge-create Facebook Pixel saya rasa nge-create Facebook Ads banyak banget di YouTube or artikel-artikel yang ada, tapi ada beberapa poin yang menurut saya is urgent dan terlewat. Dan di sini teman-teman bisa mendapatkan poinnya dan lakukan explore dan research lebih dalam di artikel-artikel yang ada ya, baik artikel lokal maupun artikel-artikel yang dibuat oleh agensi-agensi luar ya. Cara-cara create Facebook Pixel tidak mungkin sempat saya sampaikan di sini, tapi tujuan Facebook Pixel ini ya teman-teman bisa tadi miser ya. Nah, ini banyak banget pengiklan yang tidak mau pasang Facebook Pixel, padahal tujuannya adalah untuk menangkap orang-orang dan interaksi apa yang terjadi di dalam website kita. Ya tadi, orang yang sudah masuk ke dalam website kita, kayak teman-teman juga pernah ya masuk Traveloka, masuk ke Tokopedia, ketika masuk IG atau masuk Facebook, produk yang teman-teman coba search tadi dimunculin lagi ya di Facebook dan IG. Nah, mereka itu gunain Facebook Pixel. Nah, teman-teman tinggal setup aja Facebook Pixel di dalam websitenya kalau punya website. Kalau enggak ya Facebook Pixel ini tujuannya nggak ada sih ya, karena misernya, insight-nya semuanya ada di sini. Oke, Facebook Pixel ada cara-caranya. Nah, ini ada beberapa teknik kalau masang Facebook Pixel, tujuan untuk meng-create dan beberapa sistemnya. Terus iklan. Nah, ini yang terpenting adalah teman-teman ada 3 step ya. Ada campaign, ad set, dan ad. Di campaign ini teman-teman buat objektifnya harus dipahamin ketika teman-teman levelingnya tadi untuk mengenalkan, untuk buy on produk ya, disesuaikan juga dengan iklan dan campaign yang di set gitu ya, karena nanti Google terus siapkan ad set ya, like a location ya gitu. Kalau ada 2 ads, kalau ada yang sebelah kiri ya ad set 1, ad set 2, berarti teman-teman mempunyai budget iklan yang 2 dengan iklan yang berbeda. Tapi kalau dengan adset 1 dengan iklan yang berbeda, berarti teman-teman cuma punya budget 1, misalnya budgetnya 100.000, tapi iklannya ada 2. Nanti dirotasi sama Google mana yang banyak, mana yang ini, dan belum tentu juga 50-50 ya kalau di campaign. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membagi adset 1, adset 2 dengan iklan yang berbeda ya, maka bisa adset 1 50.000, adset 2 50.000. Mana yang paling saya suka ya, untuk yang pertama banget saya biasanya pakai yang sebelah kanan dari saya ya, yang adsetnya cuma 1. Nanti mana yang paling bagus tuh biasanya saya pisahin. Jadi saya udah tahu mungkin adset 1 ad-nya nih paling bagus nih, maka ad-nya saya tambahin budgetnya lebih banyak lagi gitu. Nah, ini funnelingnya ya, ingat leveling branding awareness. Tidak masalah teman-teman kalau ngiklanin cuman levelnya cuman video, quiz, education, funny, entertainment, posting ya. Kalau nunggu yang konsepnya misalnya organik kan lama banget tuh ya, ketika memang teman-teman ngebuat postingan yang udah capek banget, nge-reach banget, ngebuat postingan yang animasi 3D, tiba-tiba nggak ada yang nge-like dan komen ya. Untuk ngejar komen dan like dan dan lain-lain sebagainya, iklanin aja itu, walaupun memang tidak berisi penjualan ya, tapi budgetnya kecil aja ya. Baru nanti kapan waktu baru beriklan lah terkait produk dan jasa teman-teman yang teman-teman lakukan. Nah, ini perbedaan Facebook dan Instagram, teman-teman tahu. Nah, ini objektifnya ya, disesuaikan, karena ketika teman-teman memilih di awal memilih ini, maka nanti akan disesuaikan platform yang bisa digunakan, optimasinya juga berbeda dengan ad formatnya. Nah, di sini saya sudah buat ketika memang branding awareness itu ngapain ya. Nah, tapi sebelumnya kalau memang teman-teman mau ngejar awareness tuh biasanya cuma ngenalin produk atau brand ya. Nah, kalau consideration bisa memberikan penawaran, menarik, dapatin nomor telepon, dapatin WA. Kalau conversion ya convert ke pelanggan, jadi sales, add to cart, pembelian, penjualan yang lebih detail. Nah, ini beberapa penjelasan kalau branding awareness,
platform apa yang bisa dipakai, format apa yang bisa dipakai, kalau reach apa gitu ya, traffic apa, engagement apa gitu ya, app install, video views, nah teman-teman bisa baca. Lead generation apa, produk katalog sales apa, dan lain-lain sebagainya. Ini tadi saya bilang kalau teman-teman memilih salah satu yang ada di sini, maka nanti akan diarahkan platformnya mana yang bisa digunain, optimasinya apa, dan add formatnya. Tidak mungkin misalnya teman-teman memilih branding awareness ya, berarti branding awareness itu misalnya branding awareness itu yang bisa dipakai single video, carousel, dan slideshow. Ya, berarti teman-teman kalau branding awareness membuat iklan yang ada formnya, pernah ya waktu ngeklik iklan terus ada form, email, nama untuk di follow up kembali, berarti branding awareness tidak bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih conversion, nah baru bisa misalnya. Nah itu kalau misalnya contohnya di sini teman-teman pilih web conversion, single image, single video, carousel, nah cukup banyak ya dan lain sebagainya. Nah ini menamain campaign. Nah kalau memang ada size audience yang ada sebelah kanan itu nanti teman-teman temuin ya, usahakan jangan terlalu lebar dan jangan terlalu spesifik. Kalau terlalu spesifik nanti Google tidak mau menayangkan iklan. Kalau terlalu lebar nanti duitnya malah habis dan terlalu besar ya, berat banget gitu ya. Nah ini yang terpenting ya, karena nanti kita langsung diskusi saja. Yang terpenting sebagai penutup, nah teman-teman waktu memilihkan audiens ya, di sini ada teman-teman bisa pilih audiens yang sebagai targetin pertama. Nah ini penting bagi teman-teman adalah di dalam audiens ini teman-teman bisa memilih demografi, interest, dan behaviornya. Ya demografi itu ada age, gender, interest itu ada hobi, behavior itu ada lain-lain dan sebagainya. Nah sebenarnya teman-teman ketika memang memilih sesuatu yang teman-teman pilih berdasarkan interest dan behavior, itu berarti sebenarnya bukan orang-orang yang tepat seperti itu juga ya. Dan teman-teman ketika memang memilih bisa memilih or, not, dan and operator ya. Jadi misalnya guru dan dia seorang pengusaha ya, berarti pakai N ya. Nah, jadi dua kalau dia guru dia tidak pengusaha berarti dia tidak dikejar. Ini bisa juga digunakan untuk mempersempit dan menambah maksimal dari iklan. Nah ini juga jarang digunakan, yang penting masukin aja. Padahal fiturnya kalau masukin itu fiturnya atau ya, misalnya kalau teman-teman masukin aja guru, mahasiswa, usia, nanti berarti dia kalau nggak guru dia mahasiswa, tapi kalau dia mau ngejar guru dan juga mahasiswa, nah dan ya, nah, berarti teman-teman bisa nambahkan sebagai persempit pemirsa dan lain sebagainya. Nah ini ya teman-teman, bahwa ketika teman-teman nanti memilih audiens tersebut, si Google itu tidak, misalnya teman-teman milih guru ya, teacher gitu audiensnya, itu sebenarnya bukan berarti menargetkan seorang teacher, tapi menargetkan orang yang interest terhadap guru. Jadi bisa aja kalau saya misalnya melikes atau ya, bahwa algoritma Facebook dalam menginterest orang adalah bagaimana dia berteman dengan, misalnya saya berteman dengan kebanyakan guru, saya like post yang memang kemarin teman saya membuat postingan tentang guru, maka saya dianggap adalah sebagai orang yang interest terhadap guru. Padahal, nah, bagaimana teman-teman menarget guru yang sebenarnya? Nah, harusnya ya teman-teman bisa lebih spesifik lagi yang memang dimiliki oleh guru. Misalnya ada audiens atau interest yang bicara tentang misalnya apa ya, kalau guru misalnya PGRI gitu ya, Persatuan Guru. Nah, saya kan tidak mungkin interest terhadap PGRI, tapi kalau guru pasti interest terhadap PGRI. Maka pilih aja PGRI kalau memang audiensnya itu ada di dalam Facebooknya ya, form search-nya itu ada di dalam Facebooknya. Kalau tidak ada, ya tidak bisa dimasukkan juga ya. Nah, makanya harus dipresisi ya. Misalnya teman-teman mau menjual baju bola Juventus misalnya. Nah, jangan langsung membuat audiens dan interest baju bola, karena banyak banget nanti ya yang memang suka baju bola gitu. Tapi terus kalau misalnya teman-teman mau menargetkan Juventus, Juventus banyak banget ya, banyak yang supporter dan banyak orang yang nonton Juventus tadi malam, nah itu juga ditargetin. Nah, tapi kalau memang mau ngejar fans banget seorang Juventus ya cari aja misalnya Juventini Indonesia, berarti dia lebih targeted banget. Nah kalau ada, jadi jangan terlalu ngasal juga ngebuat audiens yang kayak
saya pengusaha lah, nah inilah gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang pengusaha, apa yang pengusaha baca misalnya, apa yang pengusaha tonton misalnya. Oke, jadi kalau nargetin pengusaha, jangan pengusahanya, tapi misalnya CNBC Indonesia, misalnya Forbes Indonesia gitu, Forbes misalnya gitu. Terus apa ya, misalnya buku-buku yang dibaca oleh pengusaha misalnya gitu ya. Jadi misalnya buku marketing manajemen, jadi tidak langsung melebar ke pengusaha. Teman-teman mau nargetin anak-anak skaters misalnya gitu, ya cari aja tokoh-tokoh skaters siapa misalnya gitu, cari ya, munculkan gitu. Teman-teman mau nargetin misalnya ya lebih spesifik lagi dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang kayak gitu yang memang harus lebih presisi ya, tidak terlalu melebar dalam menargetkannya. Dari mana teman-teman bisa menargetkan lebih spesifik tadi? Dari customer persona, buku yang dia baca, movie yang dia baca, website yang dia tonton, website yang dia buka, magazine yang dia ini. Nah, itu teman-teman kepoin aja ya, kepoin aja di Facebook kan ada ya about, cari aja kepo-keponya, itu yang ditargetkan lagi. Itu aja. Ini ada beberapa ya, stalking ya tadi ya, stalking, budget, schedule, format, biar nanti kita langsung ke pertanyaan aja. Nah ini terpenting ya, setelah teman-teman targetin, yang terpenting adalah teman-teman ngebuat sebuah ad copy atau penulisan iklan. Nah diusahakan ada 4 poin ini ya, visual yang enak dilihat, relevance dari visual dengan kata-kata yang mau mereka tampilkan, terus ada value proposition-nya, ada call to action-nya. Nah, ini ada contoh yang lebih singkat bisa teman-teman sampaikan. Nah, ini contohnya ya. Jadi example iklan yang menurut saya bagus ya. Misalnya secara visual dia clear ya, melihat bahan hijab, warna pilihan, karena dia mau jual warna dan memang bahannya, dan memang dia yang terbaru. Relevance, value proposition-nya dia ngasih tahu di atas ya, ini gampang dipakai loh, ini mudah dibentuk loh, ini warna baru loh gitu ya. Terus dan dia bilang disukai para pemakai hijab loh. Jadi dia udah ngasih tahu value-value-nya. Teman-teman harus kasih tahu itu ya, misalnya apalah yang teman-teman jual, kasih aja value-value dari produk tersebut. Tapi ketika value itu disampaikan harus ada gambarnya ya, harus ada terlihat gambar. Jangan teman-teman bilang misalnya dengan box kayu misalnya gitu ya. Kami memberikan box kayu, bisa kirim seluruh. Tapi tiba-tiba gambar yang ditampilkan adalah dengan box plastik ya. Oke. Terus ada call to action, jangan lupa ya, shop now, jangan sampai kehabisan. Jadi sudah ada ajakan ya untuk membeli. Jangan kayak flat aja kalau ngebuat tulisan iklan. Kuncinya ada 3 ini ya, visualnya terlihat, jangan, ini contoh yang menurut saya kurang bagus ya, karena gambarnya juga banyakin kata-kata. Kalau bisa gambar aja di awal. Saya lebih suka orang yang ngasih gambar yang hero, gambar yang memikat, baru mereka baca dari captionnya. Kalau ini kan udah ngebelakangin kita, gambarnya kurang cerah gitu ya. Terus dia mau jual 88.000-nya juga enggak terlihat, malah nyaman, strategis dan terjangkau ya. Walaupun ini it's good, tapi ketika memang kita bandingin dari yang tadi ya, mungkin ya namanya juga pasti ada beberapa yang belum disempurnakan gitu. Nggak perlu khawatir lagi staycation mahal lah. Emang kita mau yang kalau namanya nginep, bukan yang mau murah dan nggak nyaman ya, kita mau nyaman dulu ya. Jadi bagusan yang memang dijual nyamannya ya. Makanya nyaman, strategis dan terjangkau, tapi di atas kalimat dia sudah ngomongin tentang murah gitu. Jadi menurut saya tidak relevan ya. Nah, ini cuman perbandingan aja. Tapi ini juga bagus kok. Nah, teman-teman kalau mau melihat contoh-contoh iklan yang sedang jalan, bisa pakai ini ya, Facebook Ads Library, tinggal masukin keyword aja, nanti muncul itu semua iklan-iklan. Nanti kalau emang teman-teman mau contohkan, nanti saya coba buka nanti Chrome-nya, buka aja ini, tulis aja model iklan rumah, model iklan buku, model iklan baju, ads
library, buka link ini terus cari aja, nanti muncul tuh semua iklan-iklan yang sedang berjalan di wilayah Indonesia berdasarkan tenggat waktu mana, semua ada caption, ada gambar, tinggal contek aja dan perbaiki, nanti langsung bisa teman-teman pakai. Jadi jangan repot-repot membuat yang lain sebagainya. Nah, ini custom audience ya untuk teman-teman cari. Ini juga penting. Jadi jangan tadi custom audience apa aja yang bisa diambil. Orang yang sudah masuk ke website kita kejar lagi. Orang yang masuk profil Instagram kita bisa kejar lagi dan lain sebagainya. Orang yang sudah nonton video kita bisa targetin lagi. Nanti teman-teman bisa buka di Facebooknya, pilih aja audience atau bahasa Indonesia pemirsa, baru nanti custom pemirsa atau tambahkan pemirsa. Nanti waktu ngiklan, nargetinnya pakai custom audience ya. Nanti tinggal belajar aja menargetkan iklan dengan custom audience gitu. Nah, terus ada look like, ini juga fitur andalan saya di dalam beriklan ya, pakai look like audience. Jadi tujuannya misalnya teman-teman sudah menggabungkan orang-orang yang sudah beli ya, dapat di custom audience-nya lah audience data email yang sudah saya kumpulkan, email sudah ada, nomor telepon sudah ada. Nah, data-data itu teman-teman masukkan ke dalam Facebook, terus bilang sama Facebook, baru saya ingin meng-look like. Jadi nanti si Facebook akan mencari user yang sama, yang mirip-mirip dengan data email yang sudah beli produk teman-teman, dicarinya. Oh, email ini kayak gini, ini kayak gini. Nanti dia, maka walaupun nanti agak nyebar-nyebar sedikit banyak, tapi dia akan mencari agak sedikit mirip dengan karakter orang yang beli produk teman-teman. Jadi look like namanya, memiripkan dengan data yang teman-teman masukkan ya. Nah, jadi dan biasanya disinilah banyak orang yang iklannya tidak terlalu besar tapi berhasil cukup tinggi karena memang ya yang melihat iklannya, yang melakukan engagement, yang melakukan conversion, ya orang-orangnya mirip semua sesuai dengan karakter pembeli-pembeli sebelumnya. Nah, itu look like audience tinggal dipilih aja. Nah, ada beberapa. Nah, ini favorit sebagai penutup, ini favorit saya ketika saya melakukan Facebook Ads. Pertama, buat value content yang menarik, yang memang ini yang paling lama sih saya ngebuat kontennya, mikirin mana angelnya, mana customer personanya gitu ya. Baru yang kedua, target berdasarkan presisi audience, jangan terlalu liar tadi ya. Ketika teman-teman misalnya jual hijab, jangan wanita saja, jangan wanita muslim, tapi targetin wanita hijab ini suka siapa ya? Suka Agim, Abdul Somad, langsung target aja misalnya gitu. Terus teman-teman misalnya jualan target, oh saya kayaknya mau ngejual merchandise untuk orang-orang yang misalnya orang-orang yang berzodiak Aries misalnya gitu. Ya udah tinggal search aja antara, jadi langsung audiensnya panggil aja untuk orang yang berulang tahun dari Februari ke Maret gitu ya. Nah, jadi kan orang-orang Aries tuh, ya udah nanti menargetkan dengan souvenir dari Aries misalnya gitu ya. Jadi lebih tepat sasaran. Jadi boleh dari audiens teman-teman ambil untuk jadikan produk, atau boleh dari produk lebih presisi audiensnya, jangan terlalu lebar-lebar. Set custom audience, panggil orang-orang yang sudah tertarget, terus buat iklan yang promosi, kalau tadi value, terus sekarang promotional content, ada promo, ada countdown, ada waktu, baru set look like-nya, exclude audience strategi tadi ya, exclude-in, baru buat look like-nya 1%, 5%, 10% yang kayak di atas tadi, bisa dibesar-besarin, makin besar. Terus lakukan orang-orang yang look like ini dengan eksklusivitas, promo, dan ad copy yang lebih menarik lagi. Jadi yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini reporting yang teman-teman boleh cek ya, karena memang kalau nggak ada reporting ya teman-teman gimana mau ngecek iklan ini berhasil atau enggak ya. Bisa pakai Facebook Ads Manager, reporting, pixel, bisa ngebaca mana iklan yang lebih bagus ya, mana yang mau dikencengin, mana yang mau di scale up, mana yang mau di post. Dari reporting ini yang teman-teman bisa lakukan. Karena kunci dari Facebook Ads adalah bagaimana teman-teman bisa ngebaca reporting dan melakukan action untuk plan ke depannya. Nah, itu aja. Saya lihat ada banyak pertanyaan. Nanti kita diskusi saja, itu nomor saya. Saat ini saya kalau mau perkenalan ya, saat ini masih ngajar di ISB
Dan I3L kalau teman-teman mau gabung di sana nanti ketemu saya di digital marketing gitu ya. Jadi learn, test, see. Jadi belajar, dites ya. Jangan habis training atau habis kompetisi ini cuma belajar aja. Kalau bisa dibelajarin, dites, dilihat hasilnya, dites lagi, dites lagi, dites lagi. Nah itu IG saya, itu WA saya, di chat aja untuk nanya-nanya tentang digital marketing ya. Nanya aja ya. Kalau saya jawab belum tahu. Itu aja Mbak Aca, thank you semuanya. Sorry ya waktunya jadi mepet. Makasih semuanya sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aben. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat informatif dan sangat menarik. Nah, saya mulai bacakan aja pertanyaannya ya, Pak ya. Ini agak melenceng. Oke, ada pertama. Apa bedanya FB Ads sama FB biasa, Pak? FB biasa. Oh, kalau FB biasa tadi ya, yang dijelaskan sama Bu Laras bahwa FB biasa itu sifatnya organik ya, dan kita tidak bisa menarget secara cepat ya, kita nunggu-nunggu aja kalau memang konten kita viral di luar dari friend kita dapat konten kita ya, kita dapat engagement. Tapi kalau FB Ads ya kita bisa targetin dan lebih cepat aja dapatnya. Memang butuh biaya. Sebenarnya organik juga butuh biaya ya. Kalau kita nggak punya waktu dan kagak punya skill ya bayar orang juga kan. Tapi itu maksud saya tuh menurut saya FB biasa itu FB yang organik gitu ya Mbak Aca. Betul. Iya. Oke, terima kasih Pak Aben atas jawabannya. Saya akan move ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Kak, penting nggak ya namanya prime time dalam memposting di sosial media? Nah, itu Bu Laras lah ya. Mana ada, masih ada Bu Laras? Bu Laras? Halo Bu Laras. Prime time tuh, Bu. Masih ada? Masih ada Bu Laras ya? Mungkin Bu Laras bisa ini Bu Laras? Oke. Kayaknya jaringan internetnya kurang bagus, Pak. Oke. Apa tadi? Nanti ditambahin Bu Laras ya. Ya, prime time itu penting ya karena gini, kalau memang teman-teman tidak waktu yang tepat orang membuka Instagram, misalnya orang banyak anggaplah ya, orang anggap sekarang menurut data orang yang buka Instagram sebelum pandemi itu di jam 7 sampai dengan jam 9 malam misalnya gitu. Tapi waktu selama pandemi kayaknya semuanya prime time ya. Bahkan siang, waktu jam makan siang tuh prime time paling tinggi, tapi beda bisnis lah ya. Nah, jadi bayangin kalau emang target teman-teman itu adalah orang yang jam 7 sampai dengan jam 9 malam di dalam membuka Instagramnya. Nah, teman-teman posting nih di jam 3 sore. Nah, di jam 3 sore, di jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam, itu kan banyak postingan-postingan yang masuk lagi ya, banyak story yang masuk, banyak feed yang masuk, dari misalnya saya itu punya 700-an, atau misalnya punya 700-an teman ya, Mbak Aca mau ngiklanin saya, Mbak Aca ngiklanin saya di jam 7, tapi di jam 3 Mbak Aca posting nih tentang jualan dan promonya gila-gilaan lah, kalau saya lihat iklannya pasti saya beli lah. Tapi di jam 3 sore, jam 7 malam waktu saya buka ya Mbak Aca ketutup kan di belakang. Story-nya di belakang, feed-nya di bawah. Dan itulah jadinya, makanya kalau kita tahu prime time dari audiens kita bukanya jam berapa, di situ dia buka, kita muncul di depan, muncul story, muncul live, muncul IG feed dan lain sebagainya. Tapi ya ini idealnya, tapi kalau memang lebih bagus ya kejar aja setiap jam sekali ya, biar muncul terus ya. Tapi kok nggak ada, tapi benar ya, penting, prime time itu penting. Tapi kembali sama audiens teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Aben atas jawabannya. Jadi teman-teman, ternyata prime time itu penting, tapi tergantung lagi dengan audiens kita dan target pasaran kita masing-masing. Betul. Oke, selanjutnya Pak. Sekarang kan ads ada yang banyak ya Pak, apabila ketika targeting pasar kita sama nih, makin banyak kompetitor yang bakal pakai ads juga. Nah, gimana ya kira-kira tips-tipsnya? Kita mesti unggul konten atau ads sendiri dengan cara lain? Oh, betul. Bagus nih pertanyaannya. Nah, ini penting ya, teman-teman, kalau memang lagi kompetitornya banyak, terus lagi rame gitu ya, terus jangan ikut-ikutin main di produk itu. Nah, biasanya platform membuat biddingnya lebih mahal. Kayak kemarin ya, lagi banyak skincare dan lain sebagainya, itu banyak banget yang mengiklan di sana. Nah, dia nggak tahu bidding sekarang skincare untuk ngedapatin conversion aja udah hampir 30 ribuan. Kalau modalnya nggak sampai seperti itu ya jadi kagak nutup. Jadi jangan tergiur, wah cuannya skincare kalau buat dari
dari Maklon cuma 17.000 dijual sampai di 170.000 misalnya gitu. Tapi biaya iklan juga cukup mahal karena makin banyak kompetitornya. Nah, apa yang menjadikan yang terpenting tadi seperti dari Ibu Laras yang seperti Ibu Laras info ya, bahwa on the jangka panjang yang terpenting adalah teman-teman ngebangun brand tadi. Jadi jangan kayak ikut-ikutan. Tidak masalah sekarang mungkin tidak waktunya karena memang budget iklan tidak banyak. Terus misalnya konten juga tim-timnya juga belum banyak, tidak masalah. Tapi teman-teman ada on the step dalam membangun brandnya. Apa itu brandnya? Ya produknya dibagusin, kontennya punya value. Nanti lama-kelamaan tanpa iklan juga teman-teman juga akan mendapatkan sebuah penjualan tersendiri. Tapi teman-teman juga passion ya sama produk tersebut dan jasa tersebut ya. Jangan kayak ikut-ikutan aja lah. Nah, jadi dan makin banyak kompetitor dan paling penting sekarang adalah it's a product ya. Jadi kalau saya juga pernah ngiklan yang puter-puter, misalnya kalau saya udah punya saya misalnya ngiklan gamis lah ya, contoh gamis. Jadi kalau misalnya saya udah punya audiens yang tepat, walaupun ini dapatnya juga cukup sulit, terus saya juga punya konten iklan yang tepat, ya udah saya tinggal tes gitu. Jadi kalau memang penjualannya kecil berarti produknya kagak bagus, gitu aja sih. Bahkan saya bilang sama teman-teman yang udah ngiklan besar, udah kalau ngiklannya masih di bawah 1 juta, nggak usah banyak-banyak pakai custom audience, look like, pakai otomatis aja dari Facebook. Kalau produknya bagus pasti laku kok gitu. Jadi fokus ke produk. Apa produk yang bagus? Ya beda dari kompetitor yang lain. Value-nya punya value yang lain. Harganya juga harga yang lain gitu. Jadi itu sih tipsnya singkatnya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ben atas informasinya dan jawabannya. Semoga membantu ya teman-teman. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Selamat siang Mbak Ben, perkenalkan saya Ilham Bang. Bang Aben, saya mau tanya, bagaimana sih strategi digital marketing untuk meningkatkan followers di medsos? Dan bagaimana cara melakukan advertising di medsos untuk mendapatkan data customer untuk kegiatan sales? Oh, untuk kegiatan sales ya. Ya, pertama followers penting ya. Kalau ningkatin followers di medsos gampang, kalau ningkatin tinggal beli ya. beli followersnya kakak kalau ningkatin ya. Tapi kalau misalnya mau secara organik ya tadi ya, bahwa orang di IG atau di Facebook itu bukan mau mencari toko online. Orang mau mencari di IG itu bukan mau beli sesuatu, tapi mencari teman, mencari sahabat. Nah, jadikanlah IG atau medsos teman-teman itu jadi sahabat ya. Sahabat tuh seperti apa? Sahabat yang ngasih edukasi, sahabat yang care, sahabat yang ikut-ikutan tren ya, sahabat-sahabat yang ngasih tips ya. Jadi komposisi posting yang teman-teman lakukan itu harus sesuai, jangan jualan-jualan terus, tapi jangan terlalu kebanyakan motivasi terus ya postingannya. Kalau bisa ya dibarengin ya ketika memang ya paling kayak ada produk baru, tapi jangan terlalu sering-seringan. Jadi komposisi tulisan jadilah sebagai sahabat. Yang kedua ya banyak sih ya cara ningkatin followers ya, mulai tadi earn-nya, mulai dari iklannya, boleh dengan komen, pokoknya bagaimana teman-teman itu adalah, tapi yang paling penting sih sebenarnya konten lah ya. Walaupun banyak teknik untuk ningkatin followers di medsos, tapi clearin dulu ya. Tadi ya hashtag, captionnya juga dibagusin, nah itu banyak lah. Terus advertising dimaksud untuk mendatangkan data customer untuk kegiatan sales. Nah itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Usahakan kalau memang fokusnya di sales ya kita juga tidak bisa ngejar, audiensnya tepat, tulisan iklannya tepat, produknya tepat, ya salesnya juga bagus. Kalau ada yang salah di sana berarti ada yang ketiga itu yang kurang bagus. Nah kan tidak semua memang bisa diarahkan di sales di sosial media ya, bisa aja teman-teman mau dapatin kontak WA terus di follow up-nya lewat WA gitu ya. Nah tinggal tergantung human antar human-nya. Jadi bagaimana melakukan advertising di medsos, data customer, ya boleh pakai ngiklan dengan form yang disediakan sama Facebook. Ada nanti kalian teman-teman tinggal buat data, buat form, nanti waktu ngiklan panggil datanya. Jadi ketika orang ngisi ngeklik iklannya nanti muncul form-form yang harus diisi. Tapi sebelum dia tahu brand teman-teman, dia nggak akan berani ngisi dan nggak akan masukin nomor WhatsApp dan emailnya. Makanya kenalin dulu, kasih edukasi dulu buat mereka suka. Jadi teman-teman mau minta apa aja juga dikasihnya.
Oke, terima kasih Gitu. banyak Pak Aben atas jawabannya. Banyak nih pertanyaannya. Pak, ternyata banyak. Ada lagi dari Alex. Alex ingin bertanya kepada Mbak Aben, apakah kita bisa memetakan sosial media dengan segmentasi pasar kita? Misal jika umur sekian sampai sekian lebih cocok lewat FB, jika profesi ini lebih cocok lewat IG dan lain-lain. Oh ya, boleh aja sih. Ya sebenarnya sih saya juga jujur aja 3 bulan terakhir jarang iklan lewat FB ya, karena memang pasar saya pasar IG, dan IG ini kan lebih gede ya, iklan lebih boost, karena memang FB ini lebih banyak grouping sekarang ya, lebih banyak grup yang lebih hidup ya, grup-grup lebih hidup di sana, terus kelompok-kelompok komunitas lebih banyak di sana. Dan jujur aja saya hampir 2 tahun kali ya tidak pernah posting FB, tapi saya buka FB cuman buka iklan aja. Jadi memang benar banget segmentasi pasar itu penting. Jadi kalau memang IG dan memang lebih visual juga ya, lebih banyak karakternya, mau lempar IG saja. Tapi ada beberapa juga ya di pasar-pasar luar Jabodetabek ya, daerah sana masih banyak juga yang belum aware terhadap IG ya. Jadi mereka ngiklannya di Facebook aja, bukanya di Facebook aja. Ada yang jualan di Facebook, mau harga di Bukalapak atau di Tokopedia 5.000, teman-teman jual 500.000 ya beli aja gitu ya. Kalau saya juga pernah mainin kayak gitu ya. Boleh juga kalau segmentasi pasar di daerah sana main Facebook aja gitu ya. Jadi ini penting juga kalau memang mau melakukan iklan berdasarkan platform yang teman-teman gunakan. Tapi pastiin ya, jangan kayak nganalisa coba-cobalah, feeling lah, tapi pastikan data itu benar-benar cocok. Kalau user teman-teman itu FB atau teman-teman itu IG atau teman-teman user teman-teman itu TikTok gitu ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Nah, sekarang saya coba ngambil random. Oh, ini banyak juga direct message ke saya. Halo, Kak. Oh, dia nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Kalau gitu saya jelasin ya, Pak. Bagaimana sih saya cara mempromosikan produk, sedangkan saya belum pernah nih mempromosikan apapun, jadi benar-benar dari scratch, Pak. Dan bagaimana maximize the advertisement through Instagram-nya, jadi gimana sih memaksimalkan periklanannya nih, Pak? Kira-kira. Oh ya, yang paling penting kan teman-teman ini ya, kalau saya sih yang paling penting saya sih mengakuisisi produk tersebut. Maksudnya apakah produk ini firm atau enggak. Pertama tadi ya, teman-teman misalnya mau nyiptain produk, leveling pertama itu keluarga, tetangga, sahabat itu beli enggak sama produknya, suka enggak sama produknya. Kalau memang mau beriklan itu bahwa produk ini oke lah gitu. Terus yang ketiga ya mulai tadi organik. Nah, ketika organik ada yang melihat dari teman-teman di ring sahabat dan teman-teman yang dan suka sama produknya, nah di saat itu sebenarnya sudah mulai bolehlah di testing untuk iklan kalau mau melihat dari produknya ini oke atau enggak. Jadi sebenarnya kalau mau iklan dipastikan dulu ring kedua, ring ketiga kita itu tanpa iklan suka sama produk kita. Nah tapi kalau memang nanti sudah mahir dalam melakukan segmented produk, ya udah tanpa main kayak gitu juga iklan aja. Jadi yang paling penting adalah lingkaran yang sekeliling kita tanpa iklan suka nggak sama produk kita, baru nanti selanjutnya diiklankan. Tapi yang satu lagi ini aja ya, memperkecil iklan ya, jangan misalnya kalau menargetkan misalnya lokasi, usia yang terpenting ya, usia, makanya tadi customer persona itu penting banget. Tapi kalau emang itu teman-teman belum siap, ya tadi lokasi, usia, nah itu juga dipersempit aja. Jangan misalnya gaya, saya mau satu bumi diiklanin ya. Kecilan dulu Jakarta Barat dulu, cobalah tetangga saya yang Jakarta Barat nih mau nggak sih dengan produk saya gitu. Nah, itu coba diiklanin. Oke, terima kasih banyak Pak Ben. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaannya, cuman karena waktunya udah mepet banget, mungkin saya bacain pertanyaan terakhir dari Richard Samuel. Kak mau nanya, prospek kedepannya jurusan digital marketing itu gimana ya? Apalagi sekarang banyak banget ilmu yang didapat dari internet. Apakah worth it Pak kira-kira untuk mempelajari digital marketing? Wah, ini baca nih, bagus nih pertanyaan terakhir sebagai penutup. Mas nih dari Richard Samuel. Oke, bagus ya.
Ini untuk teman-teman semuanya bahwa digital marketing terus terus berkembang ya. Jadi growth lah. Saya aja capek lah setiap pagi bangun, apalagi besok Mbak Aca, bahkan nanti sore Mbak Aca mau ngajak training, besok berubah lagi slide-nya gitu loh. Jadi maksudnya ini berubah terus. Nah, makanya berubah terus, kita butuh basic dan butuh pondasi ya. Pondasi yang cukup kuat gitu. Nah, apa yang menjadi pondasi yang cukup kuat ya teman-teman, memang harus tahu teori. Saya aja yang memang sebenarnya basicnya bukan orang marketing, saya orang IT, cuman memang pengalaman kerjanya di marketing, terus belajar lagi marketing, jadi kayak lompat lah ya, lompat. Tapi kalau memang saya mengikuti perjalanan saya hampir 10 tahun ya di digital marketing, memang lebih enak banget ketika saya tahu teori terkait marketing, saya tahu teknis terkait marketing, saya tahu strateginya. Nah, baru saya tinggal belajar tentang digitalnya ya. Saya belajar tentang digital, terus saya implementasiin semuanya terkait digital. Banyak orang yang sekarang ada digital marketing, dia coba-coba, dia tidak ngerti apa itu audiens, dia tidak ngerti itu apa itu konsumen, dia tidak ngerti bagaimana membuat fit produk, dia tidak mengetahui tentang well marketingnya dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang mahal. Dan sekarang bahkan platform-platform digital ya, platform digital itu Facebook, Google itu sudah menanamkan ilmu-ilmu yang ada di buku, ilmu-ilmu yang ada di profesor, ilmu-ilmu yang ada di teori itu ke dalam platform. Jadi kalau teman-teman kuat di dalam teori dan secara akademisnya ya, terus mampu dalam mengelola technical dan digitalnya, itu lebih mantap lagi. Jadi udah nggak kayak jadi lebih dalam. Dan saya ketemu kok teman-teman mana yang gayanya ngasal, gayanya serampangan, gaya kampung lah ya, sama orang-orang yang memang runtut. Oke, leveling saya branding, habis itu consider, habis itu funneling saya kemana. Dan itu sih yang dan ketika memang teman-teman juga main ke level corporate or brand ya, beberapa perusahaan itu ya, kalau emang teman-teman cuma hanya melakukan teori-teori dan teknikal yang ada di YouTube, atau memang terlalu banyak crowded dan tapi teman-teman tidak tahu step on step-nya yang teman-teman dapatkan di dunia akademisi, juga berat juga sih. Makanya kalau memang teman-teman mau coba di belajar digital marketing, karena banyak banget ya, bisa saya aja ya bisa pakai sendiri, bisa untuk usaha, terus bisa bantu orang, bisa apalagi ya, bisa kerja gitu ya. Dan memang kan ke arahnya semuanya ke digital ke depannya, walaupun memang ke depannya tidak sesimpel ini ya. Saya yakin di luar sana juga udah besar banget. Jadi itu sih sebagai penutup yang saya rasakan. Oke, terima kasih banyak Pak Aben atas penjelasannya, juga pemaparan materi yang sangat informatif, makanya teman-teman langsung tertarik banget bertanya-tanya mengenai seputar digital marketing. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Aben untuk kalau mau nanya kampus mana yang paling bagus, WA aja saya ya. Oke, Pak Aben, siap kalau kayak gitu. Terima kasih. Nah, sekarang saya juga akan mengadakan pengumuman nih. Siapa sih pemenang dari kompetisi IDMC I3L ISB Digital Marketing Competition? Oke, semuanya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat kah? Oke, juara 1 dari Graciela dan Felicia Team. Apakah hadir? Oke. Juara 2 hadir. Ya, juara 2 ada Keisha Natania. Juara 3 ada Laksmi Nauli. Untuk yang saya sebutkan pemenangnya, untuk juga Miss Laras, boleh buka kamera. Pak Aben juga buka kamera, Pak. Udah Bapak itu tadi. Kita semua yang teman-teman yang menang boleh buka kamera ya untuk pertandingan ini. Dan untuk teman-teman yang lain akan mendapatkan sertifikat partisipasi juga yang sudah mengikuti kompetisi ini. Oke. Sudah? Oke, sudah semuanya ya. Saya ini dulu ya, agak ribet memang online. Nah. Oke, untuk para juaranya ya. 1, 2, 3. Tunggu, saya screenshot dulu. Sekarang saya tanpa gambar ya. Kita langsung stop share saya. Satu, 2, untuk Al Syauki boleh di mute dulu. Oke.
Oke, terima kasih. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih telah hadir pada webinar hari ini. Juga terima kasih semuanya yang telah mengikuti kegiatan kompetisi dari IDMC Competition. Yang belum bertemu lagi, semoga kita bertemu tahun depan. Karena kita akan selalu buat tiap tahunnya. Dan mungkin dapat pemenang dan dapat hadiah jutaan rupiah lagi. Dan kita akan memberikan pemenangnya juga potongan beasiswa apabila kalian ingin mengambil kuliah di sini. Nanti bisa langsung menghubungi saya secara pribadi ya untuk para pemenangnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang telah hadir. Stay safe and stay healthy everyone. Bye.